Oke, kita akan bahas salah satu misteri terbesar abad ke-20, hilangnya Amelia Earhart. Semuanya berawal dari satu transmisi radio yang singkat dan, jujur aja, mengerikan. Nah, itu tadi adalah kata-kata terakhir yang pernah terdengar dari Amelia Earhart. Kalimatnya kedengaran sederhana kan, tapi di baliknya ada keputusaan yang luar biasa. Dan setelah pesan itu, udah, hening. Kontak radio putus total. Selamanya. Pesan terakhir dari pilot legendaris ini, yang dikirim pada Juli 1937, itulah yang jadi pemicu misteri yang, ya ampun, sampai sekarang masih menghantui kita semua. Oke, sekarang mari kita bedah kasus ini. Soalnya untuk ngerti misterinya, kita harus kenal dulu siapa Amelia Earhart dan apa misinya waktu itu. Soalnya gini, Amelia Earhart itu bukan pilot biasa. Dia itu udah kayak selebriti global, seorang pionir yang kerjaannya ya mendobrak batasan. Dia selalu mau jadi yang pertama. Dan yang bikin cerita ini makin nyesek, dia dan navigatornya, Fred Noonan, itu udah menyelesaikan 80% dari perjalanan mereka keliling dunia. 80%! Dikit lagi sampai loh. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih, yaitu tantangan teknologi yang mereka hadapi di bagian paling sulit dari seluruh perjalanan mereka. Coba deh lihat perbandingannya, jauh banget kan? Kita sekarang tinggal buka GPS di HP. Dulu, mereka itu navigasinya pakai bintang dan sistem radio yang, ya bisa dibilang masih primitif banget di dalam pesawat Lockheed Electra 10I mereka. Dan ini poin paling pentingnya, tujuan mereka buat isi bahan bakar itu Pulau Howland. Pulau ini kecil banget, cuma sebidang tanah seukuran beberapa lapangan bola di tengah-tengah Samudra Pasifik yang maha luas. Ini benar-benar kayak nyari jarum dalam tumpukan jerami. Dan di saat-saat paling genting itulah, alat komunikasi mereka gagal. Kacau banget kan? Mereka jadi kayak terbang buta. Mati-matian nyari sinyal radio dari kapal pemandu yang seharusnya jadi penunjuk jalan mereka. Oke, jadi apa kata pihak berwenang soal ini? Mari kita lihat penjelasan resminya. Jadi, menurut pemerintah AS, ceritanya simpel aja. Mereka kehabisan bensin, jatuh ke Pasifik, lalu pesawat dan semua awaknya tenggelam tanpa jejak. Logis sih, tapi ada satu masalah besar. Gak ada satupun bukti fisik yang pernah ditemukan, sama sekali. Tapi, tentu aja ada teori lain. Teori yang jauh lebih rumit dan jujur, lebih bikin merinding. Teori ini didukung oleh riset bertahun-tahun. Nah, ini pertanyaannya. Gimana kalau mereka nggak langsung jatuh dan tewas di laut? Gimana kalau mereka ternyata selamat setelah mendarat darurat? Ini pertanyaan yang mengubah segalanya. Karena artinya nasib mereka bisa jadi jauh lebih mengerikan. Jadi, di sebuah pulau kecil bernama Nikumaroro, para peneliti nemuin banyak banget petunjuk aneh. Ada pecahan tulang yang diduga milik seorang perempuan, ada potongan sepatu wanita dari tahun 30-an, bahkan botol krim anti-bintik. Ditambah lagi, ada laporan soal puluhan sinyal radio darurat yang samar-samar terdengar berhari-hari setelah mereka hilang. Semua ini nunjukin skenario yang sangat sekali berbeda. Kalau teori Nikumaroro ini bener, wah ini horor banget sih. Coba bayangin, terdampar di pulau kosong, ngirim sinyal minta tolong tiap hari, tapi nggak ada satupun yang dengar. Sementara dunia nyari mereka di tempat yang salah. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih cerita yang udah lewat 80 tahun ini masih aja bikin kita penasaran banget? Apa yang bikin legenda ini abadi? Ya, salah satunya karena nggak ada jawaban pasti. Makanya banyak banget teori yang muncul. Ada teori jatuh dan tenggelam, ada teori terdampar di Nikumaroro. Bahkan ada juga teori geopolitik yang bilang mereka sebenarnya ditangkap sama pihak Jepang. Ingat waktu itu tensi politik menjelang Perang Dunia II lagi panas-panasnya. Dan jangan salah, kasus ini tuh jauh dari kata selesai. Ini udah jadi obsesi buat banyak peneliti dan penjelajah. Pencariannya terus berjalan. Dari tahun 1937 sampai sekarang, bahkan ada riset lanjutan yang direncanakan. Ini benar-benar pencarian tanpa akhir. Pada akhirnya, mungkin inilah kenapa legendanya begitu kuat. Dia hilang pas lagi di puncak-puncaknya. Kisahnya seolah membeku dalam waktu. Jadi simbol ambisi manusia yang luar biasa, tapi kemudian harus berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang, ya, jauh lebih besar. Jadi, apa bedanya legenda abadi dengan tragedi yang fatal? Apa mungkin batasnya setipis sinyal radio yang makin lama makin menghilang? Kita mungkin nggak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi pertanyaannya akan selalu ada. Membuat kita terus bertanya-tanya tentang warisan abadi Amelia Earhart.